Selamat siang, salam, salam jumpa dengan saya Muhammad Kece mau melepas penat. Simak dulu ini. Aduh, selamat siang, selamat sore, jumpa lagi dengan saya Muhammad Kece yang semakin kece abis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Yesus Rabbil Alamin. Segala puji dinaikkan kehadirat Tuhan Yesus Bapa di surga yang layak dipuji dan disembah. Oleh karenanya kita merasakan hadirat Tuhan sehingga kita boleh ada sampai siang hari ini. Saya mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu memberikan kekuatan dan kesehatan, rezeki yang berlimpah. Demikian juga saya menyapa para penggemar channel Muhammad Kece. Salam, salam sadar. Semoga bangsa Indonesia cepat sadar, bangun dari mimpi, dari hayalan-hayalan, sorga-sorga dongeng, cerita-cerita dongeng. Jangan lupa menggunakan protokol kesehatan. Nah ini, ya, kalau keluar rumah, protokol kesehatan harus disiapkan. Pemerintah mengajak kita supaya mengenakan masker untuk antisipasi. Sekalipun kita sudah divaksin, tetap harus jaga-jaga karena namanya penyakit kita tidak tahu, melalui debu, melalui angin, itu bisa terjadi. Jangan mentang-mentang, oh saya kebal sudah divaksin. Manusia itu harus banyak berusaha. Sekarang masker harus double. Nah ini double, 2 ya. Jangan satu-satu. Tapi jangan double istri 2, jangan. Double masker boleh. Double berkat boleh. Tapi double istri itu yang tidak boleh. Sadar ya. Begitu. Jangan ditiru lah. Yang double-double istri itu tidak bagus juga. Apalagi persenelannya sudah loyo. Ya. Sudah harus pakai metformin. Bersyukur saya mengucapkan sangat sukacita karena saya masih diberikan napas hidup, kesenangan. Saya bisa melihat panen sawah, saudara pemirsa. Nih lihat, panen sawah tuh, ya, tidak menguning. Padi, ketika padi menguning itu menggambarkan bahwa masih banyak jiwa-jiwa yang harus dituai. Masih banyak orang-orang yang akan lahir baru. Ya, saya akan bawakan firman sedikit dari Roma 15 ayat yang kelima. Semoga Allah yang adalah sumber kekuatan, ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Ini Rasul Paulus berpesan kepada kita, kita harus tekun kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Sehingga dengan satu hati dan satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita satu hati, satu suara. Bersuaralah, wahai para hamba-hamba Tuhan, menyampaikan kebenaran Tuhan, firman Tuhan. Jangan takut. Karena takut itu adalah intimidasi dari iblis.
Karena setan hanya menakut-nakuti. Contohnya Muhammad Kaceh diuber-uber, ditakut-takuti, mau diancam dibunuh. Gara-gara menyampaikan kebenaran. Itulah yang mereka ingin merusak bangsa Indonesia. Mereka itu terafiliasi dengan teroris, dengan ISIS. Kalau ada kebenaran muncul, maka mereka gelisah sekarang. Muhammad Kece ini bagaikan lilin yang menyala di tengah kegelapan. Indonesia ini sedang kegelapan. Makanya bagaikan orang yang hanyut di dalam air banjir, apa aja dipegang. Ada pohon yang ngeroyom dipegang. Ada ikat, ada tali yang melambai dipegang demi menyelamatkan dirinya. Maksud saya, banyak aliran agama dipegang. Ada yang ngaku-ngaku nabi dipercaya. Ya. Ada air jam-jam dipercaya. Batu kerikil dipercaya. Aduh, sampai pelepah korma bisa mengurangi siksa kubur. Dipercaya. Ada batu hitam nanti punya bibir di hari kiamat. Dipercaya. Aduh, kalau Yesus menjelma menjadi manusia, tidak dipercaya. Ini kekeliruan. Ya. Nah ini, kita harus satu hati untuk membentangkan kebenaran. Yesus ada kebenaran. Satu tubuh. Maksudnya begini. Ada yang berbicara, ada yang bersuara. Seperti Muhammad Kaceh, Pak Yusuf Manubulu. Ada yang menopang. Karena untuk berbicara perlu mic. Perlu mic. Begini ya. Untuk bersuara perlu juga, selain mic juga perlu suara, perlu paket, perlu juga IndiHome. Ya. Cuman di Telkomsel ini tidak kooperatif itu, banyak yang di error-errorkan ini, banyak kadrun itu. Kadrun mesti dipecat-pecatin ini. Sekarang sudah tidak musim lagi. Sekarang harus nyadar, harus belajar TWK, tes wawasan kebangsaan. Jadi yang tidak lulus tes TWK jadi pejabat pecat. Karena itu akan menjadi penghalang di dalam kehidupan ber-Indonesia. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, kita harus satu hati, satu tubuh, satu Kristus. Jangan menyembah batu lagi ya, bertobat. Kalau saudara mau masuk surga, ikuti yang berasal dari surga. Siapa dia? Yesus Kristus. Isa Al-Masih. Ya, Muhammad tidak tahu Tuhan. Muhammad tidak mengenal Allah SWT. Makanya Muhammad mengadakan peperangan di mana-mana, menjajah negara mana-mana. Jadi penjajah Arab itu menjajah Indonesia dengan kitab kuning. Ya, bangsa kita yang membawanya yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani itu yang menyebarkannya. Tapi kalau sudah sadar bangsa Indonesia tidak bakalan lagi disesatkan. Tidak bakalan lagi dijajah oleh Arab. Sadar bangsaku, tidak mungkin mengikuti kitab kuning akan masuk surga. Tidak mungkin orang yang tidak mengenal Allah akan menuntun manusia kepada Allah. Muhammad ini tidak kenal Allah. Tidak ada ayatnya. Saya teriak-teriak dari dulu di YouTube. Barangkali ada yang menyangka Abu Somad ke, ya ada Hidayat ke, atau Yaya Waloni ke, bisa menampilkan ayat bahwa Muhammad bersama Allah. Tidak ada sampai saat ini. Berarti apa yang disampaikan Muhammad Kaceh itulah kebenaran. Mau ikut yang benar atau ikut yang samar-samar? Wallahu a'lam bishawab. Pilihan ada pada saudara. Saya tidak mengajak saudara untuk berkristen. Saya mengajak saudara menyampaikan kepada saudara bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup. Yesus adalah kebenaran yang diturunkan oleh Tuhan agar manusia hidup benar. Agar manusia hidup tidak berdosa karena Yesus tidak berdosa. Ini zaman akhir. Bukan waktunya lagi mempermasalahkan kodek, mempermasalahkan kata-kata,
Dari mana ceritanya, sejarah, bukan waktunya. Sekarang tentukan pilihan, siapa yang akan membawa ke surga, itu yang harus tentukan. Ngeri saudara, kalau saudara sudah masuk neraka, sekali neraka, kekal di neraka. Siapa yang mengatakan itu? Al-Quran, surat 43 Al-Zuhruf ayat yang ke-74. Yang berbunyi, innal mujrimina fi azabin nari jahannam khalidun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang berdosa akan disiksa di dalam neraka kekal selama-lamanya. Tuh. Tidak ada seperti mesin cuci. Masukkan ke mesin cuci, sudah bersih, diangkat. Nggak ada seperti itu. Jadi neraka itu tempat kembali orang berdosa. Bukan tempat pencucian. Setelah di neraka tidak ada pertobatan. Kalau mau bertobat sekarang. Kalau mau terima Yesus sekarang. Jangan sampai terlambat. Karena di akhirat tidak ada pertobatan. Sekali neraka, kekal di neraka. Kalau ada yang mengatakan, oh asal mengaku Islam. Nanti masuk neraka. Sebentar, udah gosong akan diangkat. Itu kata dongeng, kata hadis. Ya, masa percaya dongeng? Muhammad tidak ada berasal dari Tuhan. Muhammad anak Aminah dan Abdullah. Manusia biasa, dilahirkan. Makanya mati dia di Madinah, tidak bangkit lagi. Ya, kalau Yesus berasal dari Allah, melalui rahim Maryam, hidup bersama manusia, dibunuh oleh tentara Romawi. Kemudian hari yang ketiga, dia bangkit. Hari yang ketiga, dia bangkit. Hidup kembali. Dan akan turun lagi. Percaya itu. Karena itu diceritakan oleh hadis, diceritakan oleh Quran, apalagi Alkitab. Ya, sambil melepas penat, jangan terlalu serius, tenang aja. Sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Kristus menerima kita tidak pandang agamanya Islam, agamanya Hindu, agamanya Buddha. Siapa yang datang kepada Yesus minta ampun, maka dosanya akan diampuni. Mau saudara diampuni dosa? Ikut Yesus. Inilah jalan kebenaran dan hidup. Ya. Inilah firman Tuhan Roma 15 ayat 5 sampai ayat 7 ini mengingatkan kita agar kita kesatuan dan persatuan kita bina. NKRI Pancasila. Salam sadar, salam Pancasila. Bersatu. Yuk kita bersatu, Indonesia damai. Apapun agamanya, tetap pertahankan NKRI. Jangan kamu punya agama Islam, ingin Indonesia diislamkan. Karena kalau negara ingin diislamkan, ribut seperti Afghanistan, ribut seperti Mesir, ribut seperti Libya, ribut seperti Irak. Jangan ditiru itu. Mari bangsa Indonesia kembali kepada Indonesia. Ya, kalau kata pemerintah, pakai PPKM, pakai masker. Beli masker murah kok. Kalau yang nggak kebeli, minta sama Tuhan Yesus. Ya, masker dikasih sama Tuhan Yesus, mau berapa tronton. Ya. Jadi jangan melawan pemerintah. Ini untuk kebaikan semua orang. Supaya yang kena virus corona tidak menyebar ke yang lain. Begitu. Sekarang waktunya minum sirup. Aduh. Nikmat ya. Penat di dalam terus. Siaran terus di studio. Aduh. Capek juga ya. Teriak-teriak ini memanggil orang-orang supaya bertobat terima Yesus. Susah ya, sudah diikat sama setan, sama jin. Memang Muhammad itu dekat dengan jin. Sudah didoktrin sejak kecil. Aduh, baru nyadar hari ini ya. Jadi begini teman. Kita selagi ada kesempatan, yuk kita bersuara agar saudara-saudara kita
diselamatkan, terima Yesus. Yesus yang benar, bukan Muhammad bin Abdullah. Muhammad tuh nggak jelas. Tiba-tiba muncul di ayat, oh Muhammad bukanlah bapak-bapak dari kalian. Oh Muhammad itu utusan Allah. Oh Muhammad itu penutup Nabi. Nggak jelas itu. Ya, saudara, para santri, udah sadar, santri dari kitab kuning ya, berhenti. Kalian bodoh itu, memutak-matik huruf kitab kuning. Baca pandang pendek, nggak penting. Aduh, jangan mau dibodohi ya. Jangan mau dibodohi oleh orang Arab. Orang Yaman itu, aduh, si Rizik Syihab itu orang Yaman. Ya, ngaku-ngaku cucu Nabi. Coba silsilahnya dari mana dia? Ya, mencarilah ilmu kepada yang sudah tertulis di hadis. Utlubul ilma walau bisin. Apa artinya? Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Tuh. Berarti Cina itu pintar daripada Arab. Kalau Arab pintar politik. Supaya laku kerikil gimana caranya? Supaya laku pelapah korma bagaimana caranya? Bikin hadis. Supaya laku air di sana gimana caranya? Bikinlah air jam-jam. Di Indonesia itu lebih murni, aqua. Ya, pit. Lebih bagusan air Indonesia. Tidak terkontaminasi. Beda dengan air jam-jam, air laut, disoleng, dibikinlah jadi dicampur dengan macam-macam. Jadi ilmu berkah-berkah kayak gitu, ilmu mistik itu udah dihilangkan lah. Ya, teman-teman, kita ini hanya saling mengingatkan. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis shawm. Nah, itu dia ya. Saling memberi nasihat. Jangan sampai orang mau masuk neraka dibiarkan. Muhammad ini menuntun manusia ke neraka. Saya berani katakan karena ayatnya jelas. Surat 19 Maryam ayat 71. Wa in minkum illa waliduha kana ala rabbika hatman maqdiyan. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu merupakan suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Begitu teman. Yuk kita sadar. Kalau sadar enak loh. Merdeka panen ya. Tuh panen. Lihat tuh panen. Sedang panen. Sedang panen ya. Jadi saya kangen ini. Musiknya lagu Sunda. Musik Sunda ya, enak. Lagu Degung. Dari mana Degung? Bandung. Di Bandung, ya. Sambil ngeliat panen, sambil mau makan. Nah, ini dia. Makanan enak. Mana dia nggak kelihatan? Nah, itu dia. Belum. Hahaha. Oke, dadah. Teman-teman. Sampai istirahat dulu sebentar untuk menikmati musiknya sudah selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Salam semuanya. Tuhan Yesus selalu memberkati. Haleluya. Amin.